Kisah ini berlatar di kota Boston pada tahun 1978, di mana 3 anak laki-laki yang bersahabat, Jimmy, Sean, dan Dave, tengah bermain hoki jalanan di sekitar lingkungan rumah mereka. Saat permainan berlangsung, bola hoki mereka terjatuh ke dalam selokan. Jimmy, yang dikenal sebagai anak paling usil di antara mereka, kemudian mencetuskan ide iseng, nyolong mobil. Namun, Sean dan Dave langsung menolak ajakan tersebut. Karena merasa bosan, di sini Jimmy akhirnya mulai mencoretkan namanya di atas jalan yang masih basah. Sean pun ikut melakukan hal serupa, tapi saat giliran Dave yang baru hendak menulis, tiba-tiba muncul 2 pria dewasa yang mengaku sebagai polisi dan memarahi mereka karena dianggap merusak fasilitas umum. Salah satu pria yang bisa kita sebut sebagai Alex kemudian menanyakan di mana rumah mereka masing-masing. Begitu mengetahui bahwa rumah Dave paling jauh, Alex pun membawa Dave secara paksa dengan dalih mengantarnya ke kantor polisi. Namanya juga anak-anak. Mereka ketakutan dan Dave pun menuruti saja permintaan tersebut dan masuk ke dalam mobil. Get in. In. Sementara itu, Jimmy dan Sean hanya bisa menyaksikan temannya dibawa pergi tanpa bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Jimmy dan Sean memberitahu ayah mereka tentang apa yang terjadi. Sang ayah langsung merasa curiga bahwa 2 pria itu sebenarnya bukan polisi sungguhan. Di sisi lain, ternyata benar kedua pria tersebut adalah pelaku pedofilia. Dave yang telah disekap mengalami pelecehan seksual secara terus-menerus selama 4 hari penuh. Dan pada akhirnya Dave berhasil melarikan diri dari tempat penyekapan, kabur melalui hutan dan kembali ke rumahnya. Kepulangannya mengejutkan warga dan orang tuanya yang sangat khawatir. Peristiwa mengerikan itu pun meninggalkan trauma mendalam bagi Dave. 25 tahun telah berlalu sejak kejadian masa kecil itu. Ketiga bocah laki-laki tersebut kini telah tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan masing-masing. Mereka masih tinggal di lingkungan yang sama, namun hubungan persahabatan di antara mereka sudah lama renggang, terputus sejak tragedi yang terjadi bertahun-tahun lalu. Jimmy sempat menjalani hukuman penjara selama 2 tahun akibat sebuah perkara. Kini ia memiliki sebuah toko sebagai mata pencaharian. Saat Jimmy masih mendekam di penjara, istrinya meninggal dunia, sehingga putri mereka yang bernama Katie harus tumbuh besar tanpa kehadiran ibunya maupun ayah yang sedang tidak ada di rumah. Kini, Katie telah berusia 19 tahun. Setelah keluar dari penjara, Jimmy menikah lagi dengan Annabeth, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masih kecil. Sementara itu, Sean kini bekerja sebagai detektif. Rumah tangganya sedang berada dalam situasi yang sulit. Istrinya, Lauren, telah meninggalkannya dan sudah 6 bulan tidak pulang, padahal saat itu sedang mengandung. Berbeda dengan keduanya, Dave kini bekerja sebagai buruh di pabrik. Ia masih bergelut dengan trauma mendalam akibat peristiwa kelam di masa kecil. Dave menikah dengan Celeste yang merupakan sepupu dari Annabeth, istri Jimmy. Mereka memiliki seorang anak laki-laki. Di tokonya, Jimmy didatangi oleh putrinya Katie yang meminta izin untuk pergi malam itu bersama 2 sahabat perempuannya. Jimmy pun mengizinkannya dengan syarat Katie tidak pulang terlalu malam karena keesokan harinya akan ada upacara keagamaan adik Katie di gereja. Setelah meminta izin, Katie kembali ke mobilnya, di mana pacarnya Brendan sudah menunggu. Hubungan mereka dijalani secara diam-diam karena Jimmy tidak menyukai Brendan dan tidak menyetujui kedekatan mereka. Pada hari Sabtu malam minggu, Dave sedang duduk santai di sebuah bar sambil menikmati pertandingan baseball yang ditayangkan di televisi. Tak berselang lama, Katie muncul di tempat yang sama bersama 2 temannya. Mereka terlihat bersenang-senang, minum minuman keras dan berjoget dengan riang. Dave. I fucked up. What happened? Oh my God, Dave.
Singkat cerita, sekitar pukul 3 dini hari, Celeste dikejutkan oleh kepulangan suaminya, Dave, dalam keadaan mengenaskan. Tubuh Dave terluka cukup parah dengan sayatan di bagian perut dan tangannya. Saat ditanya, Dave menjelaskan bahwa sebelumnya ia sempat diserang oleh seorang preman. Ia mencoba melawan, namun dalam perkelahian tersebut, si preman sempat menusuknya dengan pisau. Meski begitu, Dave tidak tinggal diam. Ia balik menyerang dan memukuli kepala preman itu sampai darah berceceran di mana-mana. Dave sendiri tidak yakin apakah orang tersebut masih hidup atau sudah tewas. Dalam kondisi panik dan ketakutan, Dave menangis. Celeste mencoba menenangkan suaminya, merawat lukanya, dan menyuruhnya segera mandi. Keesokan paginya, sebuah laporan masuk ke layanan darurat 911 dari seorang anak kecil. Dalam laporannya, ia mengatakan bahwa dirinya bersama seorang temannya menemukan sebuah mobil yang pintunya terbuka. Di dalam mobil itu mereka melihat bercak darah yang diduga milik seorang perempuan. Setelah menyebutkan lokasi temuan tersebut, kedua anak itu langsung menutup telepon tanpa menyebutkan identitas mereka karena ketakutan. Polisi pun langsung bergerak ke lokasi dan setelah melakukan pemeriksaan, mereka menyimpulkan bahwa telah terjadi aksi pembunuhan. Namun yang janggal, jasad korban tidak ditemukan di dalam mobil tersebut. Di sisi lain, pagi itu Jimmy yang baru saja bangun dari tidurnya mendapat telepon dari salah satu karyawan di tokonya. Sang karyawan melaporkan bahwa Katie belum juga datang ke toko seperti biasanya. Jimmy yang merasa aneh langsung mengecek kamar putrinya. Ternyata kamar Katie kosong dan tempat tidurnya masih tertata rapi, menandakan bahwa Katie tak pulang sama sekali semalam. Tanpa menunda waktu, Jimmy segera berangkat ke toko meskipun hari itu juga ada acara keagamaan untuk anak bungsunya di gereja. Setelah tiba di toko dan masih belum menemukan Katie, Jimmy mencoba menghubungi ayah dari salah satu teman Katie, menanyakan apakah putrinya mungkin menginap di sana. Namun, ayah temannya justru mengatakan bahwa mereka sudah berpisah sekitar dini hari dan tidak tahu kemana Katie pergi setelah itu. Mendengar jawaban tersebut, Jimmy mencoba berpikir positif dan mengira Katie mungkin menginap di rumah teman yang lain. Tak lama setelah itu, Brendan datang ke toko bersama adiknya, Ray, yang tidak bisa bicara. Mereka berpura-pura hanya ingin membeli jajanan, padahal tujuan utama Brendan adalah menemui Katie yang biasa menjaga toko setiap hari Minggu. Namun bukannya bertemu Katie, Brendan malah berhadapan langsung dengan Jimmy, ayah Katie, yang memang tidak menyukai dirinya. Di lokasi penemuan mobil dari sebuah dompet yang ditemukan di dalam kendaraan tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi pemiliknya. Nama yang tertera di kartu identitas adalah Katie. Sean yang berada di tempat itu cukup terkejut karena ia langsung mengenali Katie sebagai putri dari Jimmy, teman masa kecilnya dulu. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa mobil itu ditinggalkan dalam kondisi mencurigakan. Pintunya terbuka, lampu depan masih menyala, dan ada noda darah yang terlihat jelas di bagian pintu pengemudi serta pada setir. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Sean langsung menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Katie telah diserang oleh seseorang, terluka, dan kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Tim polisi pun segera melakukan penyisiran ke area hutan di sekitar lokasi. Mereka menemukan potongan kain yang berlumuran darah dan mulai menyelam di danau terdekat untuk mencari kemungkinan bahwa tubuh Katie telah dibuang ke sana. Sementara itu di gereja sedang berlangsung upacara keagamaan untuk putri kecil Jimmy. Katie belum juga muncul. Setelah upacara berakhir, Jimmy melihat iring-iringan mobil polisi melintas dengan kecepatan tinggi. Karena merasa curiga, ia memutuskan untuk mengikuti mereka. Setibanya di lokasi, Jimmy dibuat terpukul ketika melihat mobil putrinya sedang dikelilingi oleh petugas kepolisian. Ia segera meminta penjelasan kepada para polisi yang berada di sana dan bahkan memanggil sepupunya yang juga dikenal sebagai preman, yaitu Kevin Savage dan Nick Savage. Kita sebut saja Savage bersaudara. Saat bertemu dengan Sean, Jimmy langsung bertanya dengan penuh kecemasan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya dan mengapa anjing pelacak sampai diterjunkan ke tempat itu. Namun Sean hanya menjawab singkat bahwa saat ini pihak kepolisian sedang berusaha mencari keberadaan Katie.
Tak lama kemudian, salah satu petugas memanggil Sean dan memintanya datang ke tempat yang mereka sebut sebagai kandang beruang. Di sanalah tubuh Katie akhirnya ditemukan dalam keadaan sangat mengenaskan. Tak lama setelah itu, Jimmy bersama salah satu sepupu premannya nekat menerobos masuk ke area yang telah dipasangi garis polisi. Petugas pun langsung berusaha menahan mereka. Namun, Jimmy yang tengah diliputi emosi tak terbendung terus meronta-ronta dan berteriak, menuntut kepastian apakah benar jasad putrinya berada di dalam lokasi tersebut. Tubuh Katie kemudian segera dibawa ke ruang otopsi. Di sana, Jimmy akhirnya diizinkan melihat langsung kondisi putri tercintanya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Katie tewas akibat tembakan di kepala. Sebelumnya, ia juga sempat mengalami luka akibat hantaman benda tumpul dan satu tembakan di bagian bahu. Setelah itu, Jimmy dan Annabeth mulai dimintai keterangan menyeluruh mengenai kehidupan Katie. Mereka ditanya soal aktivitas Katie sehari sebelumnya. Apakah ada orang yang punya masalah dengannya, termasuk pelanggan toko yang mungkin membencinya. Jimmy pun menyampaikan bahwa pagi tadi ada seorang remaja bernama Brendan datang ke toko dan menanyakan Katie. Namun ia dengan yakin mengatakan bahwa Brendan bukanlah pacar putrinya. Padahal kenyataannya mereka menjalin hubungan diam-diam. Jimmy sempat tersulut emosi saat Whitey, asistennya Sean, mulai menyentil masa lalunya, terutama soal kasus perampokan yang pernah membuatnya dipenjara 16 tahun lalu. 16 years ago, I did a 2-year bid for robbery at Deer Island. Di tengah penyelidikan, Sean mendapat telepon dari istrinya, Lauren. Seperti biasa, Lauren tidak banyak bicara, bahkan tidak menyebutkan nama anak mereka yang baru saja lahir. Sean dan Whitey terus menggali petunjuk. Mereka mengunjungi rumah seorang nenek yang tinggal dekat dengan TKP yang mengaku sempat mendengar suara perempuan menyapa pelaku. Ini memberi kesimpulan bahwa Katie mungkin mengenal orang yang menyerangnya. Nenek itu juga bilang sempat mendengar suara tembakan. Selanjutnya, mereka lalu mendatangi dua teman perempuan Katie yang menemaninya ke bar malam itu. Dari mereka, Sean mendapatkan informasi baru bahwa Katie ternyata menjalin hubungan dengan Brendan. Bahkan, mereka telah merencanakan kabur bersama ke Las Vegas untuk memulai hidup baru. Mendengar fakta tersebut, Sean dan Whitey segera menuju rumah Brendan untuk menginterogasinya. Begitu tahu bahwa Katie telah meninggal, Brendan terlihat sangat terpukul hingga menangis. Ia mengaku memang berencana melarikan diri bersama Katie ke Las Vegas pada hari Minggu untuk menikah dan membangun kehidupan baru di sana. Brendan menjawab semua pertanyaan dari Sean dan Whitey tanpa ragu. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan dari dirinya. Meski begitu, pihak kepolisian tetap memintanya menjalani uji poligraf atau tes kebohongan di kantor polisi. Tak lama setelah itu, adik Brendan, Ray, pulang ke rumah ditemani oleh sahabatnya yang bernama John. So Katie had some brochures for Vegas. We heard she was going there with you. Well, the plan, right? Okay, Brendan, we're gonna ask you to take a polygraph. You think you'd be up for that? Jimmy dan Annabeth menggelar acara duka di rumah mereka untuk mengenang kepergian Katie. Acara itu turut dihadiri oleh Dave dan Celeste karena Celeste merupakan sepupu dari Annabeth. Di sela acara, Dave keluar ke teras cari angin. Di sana ia bertemu dengan Jimmy. Mereka akhirnya berbincang. Setelah sekian lama tidak saling menyapa, Jimmy sempat memperhatikan luka di tangan Dave dan menanyakannya. Dave menjawab bahwa ia baru saja terkena pintu saat sedang memindahkan sofa di rumah. Obrolan mereka yang awalnya biasa aja perlahan berubah emosional saat Jimmy mulai bercerita tentang Katie. Ia tidak bisa menahan kesedihannya dan akhirnya menangis terseduh-seduh, menceritakan betapa mendadak dan tragisnya kematian putri tercintanya. Terlebih lagi hingga kini belum diketahui siapa pelakunya. Keesokan harinya di kantor polisi, Brendan menjalani tes poligraf atau tes kebohongan. Hasilnya menunjukkan bahwa semua jawabannya jujur dan tak ditemukan hal mencurigakan darinya. Sementara itu, Whitey telah memeriksa daftar nama seluruh pengunjung bar pada malam saat Katie berada di sana, dan di antara nama-nama itu muncul nama Dave.
Menyadari hal tersebut, Sean dan Whitey pun segera menemui Dave yang saat itu sedang dalam perjalanan mengantar anaknya ke sekolah. Dalam keterangannya, Dave mengaku bahwa ia meninggalkan bar sekitar dini hari. Ia juga mengatakan bahwa Katie bersama dua temannya telah keluar dari bar sekitar 15 menit sebelum dirinya. Namun, ada sesuatu yang janggal. Dave menyatakan bahwa ia tiba di rumah sekitar pukul 1:15 menit. Padahal kenyataannya, ia baru sampai di rumah sekitar jam 3 dini hari. Meskipun sementara waktu keterangan itu dianggap cukup, Whitey menyimpan rasa curiga yang kuat terhadap Dave. Selain perilakunya yang tampak kaku dan ekspresinya datar, luka di tangannya pun terlihat jelas dan mencurigakan. Setelah itu, kedua detektif Sean dan Whitey melanjutkan penyelidikan mereka dengan mendatangi rumah Jimmy. Kebetulan saat itu Dave dan Caliste juga sedang berada di sana, membantu keperluan rumah tangga di tengah suasana duka. Melihat kesempatan bertemu kembali dengan Dave, Whitey yang masih diliputi rasa curiga segera menanyai Dave soal luka di tangannya. Dave pun memberikan penjelasan baru. Kali ini ia berkata bahwa lukanya terjadi karena kecerobohannya saat membuang sisa makanan ke dalam mesin penghancur wastafel dan secara tak sengaja tangannya ikut tersangkut di sana. Namun penjelasan ini sangat berbeda dari alasan sebelumnya yang disampaikan Dave kepada Jimmy. Whitey pun makin yakin bahwa Dave sedang menyembunyikan sesuatu. Penjelasan yang berubah-ubah dianggap terlalu dibuat-buat. Setelah itu mereka berpindah untuk berbincang dengan Jimmy dan Annabeth. Saat Sean dan Whitey dipersilakan masuk, Caliste berpamitan pulang karena ada urusan di rumah katanya. Melihat kesempatan ini, Sean segera menyusul Caliste untuk menggali informasi lebih lanjut. Sean bertanya tentang pukul berapa tepatnya Dave pulang ke rumah dari bar malam itu. Namun Caliste tampak gugup dan menjawab singkat bahwa ia tidak tahu karena saat itu sedang tidur. Jawaban ini terdengar mengambang dan tidak meyakinkan. Faktanya, Caliste sebenarnya sudah mulai menyimpan kecurigaan terhadap suaminya sendiri. Ia merasa bahwa cerita Dave tentang melawan seorang preman hanyalah kebohongan belaka dan ada kemungkinan besar bahwa justru Dave lah pelaku pembunuhan Katie. Sean dan Whitey kemudian menyampaikan kabar kepada Jimmy bahwa putrinya, Katie, ternyata memang menjalin hubungan dengan Brendan secara diam-diam. Dan keduanya bahkan telah merencanakan untuk kabur bersama ke Las Vegas. Namun hasil dari tes poligraf menunjukkan bahwa Brendan tidak terlibat dalam pembunuhan Katie. Jawaban-jawabannya dinyatakan jujur tanpa indikasi kebohongan. Mendengar ini, Sean bertanya kenapa Jimmy begitu membenci Brendan, bahkan menolak keras hubungan anaknya dengan pemuda itu. Jimmy pun menjelaskan bahwa ia tidak bisa menerima Brendan karena ayah Brendan, yang dikenal dengan nama Sam, adalah seorang kriminal yang sangat ia benci. Jimmy merasa bahwa sifat buruk sang ayah pasti juga menurun kepada anaknya, sehingga Brendan pun dianggap tidak layak untuk Katie. Dari penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa Sam telah meninggalkan keluarganya sekitar 14 tahun lalu dan tak pernah kembali. Meski begitu, Sam masih secara rutin mengirim uang sebesar $500 tiap bulan untuk kebutuhan istrinya. Tak cuma itu aja, Sean dan Whitey juga mendapat informasi bahwa Jimmy telah memerintahkan sepupunya untuk turun tangan menyelidiki kasus ini secara pribadi. Mereka pun memperingatkan Jimmy untuk menghentikan tindakan tersebut karena ini sudah menjadi wewenang kepolisian. Tapi Jimmy menolak mundur. Baginya, ia akan menemukan pembunuh putrinya dengan caranya sendiri, tak peduli apapun resikonya. Setibanya di kantor polisi, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa peluru yang tertanam di jok mobil ternyata identik dengan jenis peluru dari pistol yang pernah digunakan dalam kasus perampokan sebuah toko minuman keras pada tahun 1984. Sean dan Whitey segera menindaklanjuti temuan ini dengan mendatangi pemilik toko tersebut. Walau kedua pelaku perampokan saat itu tidak pernah tertangkap, sang pemilik toko yakin menyebut bahwa salah satu pelakunya adalah mantan karyawan tokonya sendiri, yaitu Sam, yang tak lain adalah ayah dari Brendan. Dari situ, Sean dan Whitey mulai menduga bahwa pelakunya mungkin saja adalah Sam yang telah menghilang selama 14 tahun, atau kemungkinan lain Brendan yang kini memiliki dan menggunakan pistol peninggalan ayahnya. Sementara itu, Whitey masih belum bisa menghapus kecurigaannya terhadap Dave. Selain karena alasan soal luka di tangannya terus berubah alasannya, sikap Caliste juga istrinya Dave yang terlihat panik dan takut juga menambah rasa curiga. Di sisi lain, hubungan Caliste dan Dave pun mulai memburuk. Mereka terlibat
pertengkaran hebat, terutama karena Celeste diam-diam mulai percaya bahwa Dave adalah pelaku pembunuhan Katie. Apalagi malam itu Dave pulang dalam keadaan berlumuran darah yang makin memperkuat kecurigaannya. You think I killed Katie? I don't think anything. I'm confused, okay? Why don't you just tell him about the mugger? Dave yang sudah berada di titik terendah emosinya mendadak menangis. Ia tak hanya terbebani oleh trauma masa kecil akibat pelecehan yang pernah dialaminya, tetapi juga hancur menyadari bahwa istrinya sendiri mulai menjauh karena menganggapnya sebagai pembunuh. Dikuasai oleh stres dan tekanan batin yang semakin berat, Dave akhirnya keluar dari rumah untuk menenangkan pikirannya. Saat berjalan keluar rumah untuk menenangkan diri, Dave tanpa sengaja bertemu dengan Jimmy yang sedang duduk melamun di teras rumahnya. Mereka pun mulai berbincang. Dalam percakapan itu, Dave menyampaikan bahwa pada malam minggu ia sempat melihat Katie di bar, dan saat itu Katie tampak benar-benar bahagia. Mendengar kabar bahwa putrinya terlihat bahagia sebelum akhirnya ditemukan tewas, hati Jimmy pun terasa makin hancur lagi nih. Setelah Dave pergi, Jimmy tak bisa lagi menahan emosinya dan langsung menangis dalam diam. Keesokan harinya di kantor polisi terungkap bahwa Whitey diam-diam telah memeriksa mobil milik Dave semalam. Hasilnya, ia menemukan adanya bekas darah di jok kursi depan dan sejumlah darah yang lebih banyak di bagian bagasi. Tanpa menunda waktu, Dave pun segera dipanggil untuk diinterogasi. Ia ditanya soal asal-usul luka di tangannya, dan juga kenapa istrinya yaitu Celeste terlihat ketakutan, dan tentu saja tentang darah yang ditemukan di dalam mobilnya. Dave menjelaskan bahwa darah di jok depan berasal dari perutnya sendiri yang terluka saat ia terpeleset ketika hendak memanjat pagar besi demi mengambil bola anaknya yang jatuh ke seberang. Namun, saat ditanya tentang bekas darah di bagasi yang jumlahnya jauh lebih banyak, Dave hanya menjawab bahwa ia tidak tahu menahu soal itu. Karena hingga saat itu darah di bagasi belum bisa diidentifikasi dan pistol yang digunakan dalam pembunuhan pun belum ditemukan, polisi akhirnya membebaskan Dave untuk sementara waktu. Setelah diselidiki lebih dalam mengenai latar belakang Sam, ayah dari Brendan, terungkap bahwa dulunya ia adalah rekan kriminal Jimmy dan Savage bersaudara. Namun ketika mereka terlibat dalam aksi perampokan senilai $60.000, justru Sam yang lolos dari jeratan hukum. Ternyata ia menyelamatkan diri sendiri dengan cara mengkhianati Jimmy dan dua bersaudara Savage, yakni dengan memberikan informasi kepada pihak berwajib. Akibatnya hanya Jimmy dan Savage bersaudara lah yang harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Pengkhianatan itulah yang membuat Jimmy begitu membenci Sam dan seluruh keluarganya, termasuk putranya sendiri yaitu Brendan. Sementara itu, kedua sepupu Jimmy, Savage bersaudara, melapor bahwa polisi sudah menyelidiki kasus pembunuhan Katie secara serius. Mereka bahkan telah menginterogasi semua orang yang kemungkinan besar melihat Katie pada malam kejadian. Dan kini, Sam dan Whitey sedang fokus menginterogasi Dave. Kabar itu langsung membuat Jimmy curiga. Ia teringat bahwa semalam Dave sempat berkata bahwa dirinya melihat Katie di bar. Karena itu, Jimmy memutuskan untuk menemui Celeste, istrinya Dave. Dalam pertemuan itu, Celeste akhirnya membuka suara. Ia mengaku bahwa semalam dirinya benar-benar ketakutan karena sikap Dave semakin aneh dan tak terkendali. Bahkan, Celeste mengungkapkan bahwa pada malam minggu tersebut, Dave pulang ke rumah pukul 3 dini hari dengan tubuh berlumuran darah. Meski Dave berdalih bahwa ia baru saja menghajar seorang preman, bahkan mungkin sampai membunuhnya, Celeste merasa ada yang tidak beres sebab tidak ada laporan atau kabar apapun terkait kejadian itu hingga sekarang. Mendengar semua itu, Jimmy makin yakin bahwa Dave lah pelaku yang membunuh putrinya. Menurutnya, trauma masa lalu yang dialami Dave mungkin telah membuat kondisi mentalnya terganggu dan akhirnya mendorongnya untuk melakukan pembunuhan. Di sisi lain, Sam dan Whitey memanggil Brendan ke kantor polisi untuk menggali informasi lebih lanjut tentang ayahnya, Sam. Namun, Brendan tak bisa banyak bercerita karena sang ayah telah meninggalkan rumah sejak ia masih berusia 6 tahun. Saat Sam menanyakan apakah Sam pernah memberinya pistol,
Brendan menjawab dengan tegas bahwa ayahnya tidak pernah melakukan itu. Namun pernyataan Brendan mulai dipertanyakan ketika Sean memberitahunya bahwa pistol yang digunakan untuk membunuh Katie ternyata adalah senjata yang sama dengan yang dipakai oleh Sam dalam perampokan toko minuman keras pada 18 tahun silam. Meski begitu, Brendan tetap bersikeras bahwa ia tak pernah menerima atau melihat pistol tersebut. Sean yang merasa Brendan sedang menyembunyikan sesuatu terlihat mulai kehilangan kesabaran karena ia tahu Brendan tidak mengatakan yang sebenarnya. My father didn't have a gun. You a fucking lion. Setelah Brendan diperbolehkan pulang, Sean dan Whitey kembali memutar rekaman panggilan darurat 911 yang sebelumnya mereka terima dari anak kecil. Dalam laporan itu, bocah tersebut menyebutkan bahwa mereka menemukan sebuah mobil dengan noda darah di dalamnya. Tapi ada satu hal yang membuat Sean curiga. Bagaimana mungkin anak itu bisa tahu bahwa darah tersebut milik seorang perempuan? Sebab saat ditemukan, mobil itu dalam keadaan kosong dan mayat Katie baru diketahui berada di dalam hutan, bukan di dalam mobil. Di tempat lain, kedua Savage bersaudara menjemput Dave dan mengajaknya untuk nongkrong dan minum di bar. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Dave masuk ke dalam mobil mereka. Adegan ini terasa seperti cerminan dari kejadian masa kecilnya ketika ia diculik oleh seorang predator. Setibanya di bar, mereka bertiga mengobrol ringan, bercanda, dan bersulang. Tak lama kemudian, Jimmy ikut bergabung. Mereka terus minum bersama hingga larut malam, membuat Dave perlahan mabuk berat. Pada akhirnya, ia muntah di belakang bar, tepat di tepi sungai yang bernama Mystic, sebuah tempat sepi yang sengaja dipilih untuk tujuan tertentu. Di tempat itu, Jimmy dan kedua sepupunya mendatangi Dave yang sudah dalam kondisi lemah karena mabuk. Di sana, Jimmy membuka rahasia besar bahwa Sam, ayah Brendan, sebenarnya telah ia bunuh secara diam-diam dan ditenggelamkan di Sungai Mystic. Pembunuhan ini dilakukan karena Sam dianggap telah berkhianat dengan melaporkan Jimmy dan Savage bersaudara ke polisi dalam kasus perampokan $60.000 yang membuat mereka bertiga dipenjara 2 tahun. Jimmy juga mengungkap bahwa tidak ada seorang pun yang tahu Sam sudah mati. Untuk menjaga agar keluarganya tetap tenang dan tak mencurigai apapun, Jimmy rutin mengirimkan uang $500 tiap bulan kepada istri Sam, membuat mereka percaya bahwa Sam masih hidup dan berada di luar kota. Saat menyadari bahwa Jimmy mencurigainya sebagai pembunuh Katie, Dave mulai panik. Ia pun berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dave mengaku bahwa orang yang ia pukuli hingga tewas bukanlah preman seperti yang ia katakan sebelumnya, melainkan seorang pria pedofil yang sedang mencoba melecehkan anak kecil di sebuah gang. Dave yang melihat kejadian tersebut langsung naik pitam dan memukul pelaku itu dengan brutal untuk menyelamatkan sang anak, karena ia tak ingin ada anak lain menjadi korban seperti dirinya dulu. Tanpa sadar, Dave memukul pria itu hingga tewas, lalu menyembunyikan jasadnya di dalam bagasi mobil sebelum akhirnya membuang mayatnya ke dalam hutan. Namun, Jimmy tak percaya cerita itu. Apalagi Celeste, istri Dave, juga percaya bahwa suaminya pelakunya. Ditambah lagi, belum ada laporan penemuan mayat pria yang seperti diceritakan Dave. Meski Dave terus bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan bukan pelaku pembunuhan Katie, Jimmy yang sudah dipenuhi amarah terus memaksanya untuk mengakui perbuatannya. Di saat yang bersamaan terlihat Brendan yang baru saja tiba di rumah. Ia langsung menuju kamar mandi dan membuka sebuah tempat rahasia di bagian plafon. Dari sana, ia mengambil sebuah pistol. Ternyata saat sebelumnya diinterogasi oleh polisi, Brendan telah berbohong. Pistol itu sebenarnya diberikan oleh ayahnya, Sam, sebelum menghilang 14 tahun silam. Tempat persembunyian pistol itu hanya diketahui oleh 3 orang, Sam, Brendan, dan adik laki-lakinya yang bisu, yaitu Ray. Tak lama setelahnya, Ray dan sahabatnya John datang ke rumah. Brendan kemudian meminta Ray duduk di hadapannya. Di depan mereka berdua, Brendan memperlihatkan pistol milik ayahnya. Saat itu pula, raut wajah Ray dan John langsung berubah panik. Dan dari ekspresi mereka, Brendan segera menyadari kebenaran pahit. Jika bukan dirinya yang membunuh Katie, maka satu-satunya kemungkinan pelaku adalah orang lain yang tahu lokasi senjata itu, yaitu Ray dan John.
Dipenuhi amarah, Brandon langsung melampiaskan kemarahannya dengan memukuli John yang ia anggap sebagai pengaruh buruk bagi adiknya. Setelah itu Brandon juga menghajar Ray karena merasa dikhianati oleh adiknya sendiri, dua orang yang telah merenggut nyawa gadis yang sangat ia cintai. Namun situasi semakin memanas ketika tiba-tiba John mengambil pistol yang tergeletak. Untungnya Sean dan Whitey datang tepat waktu untuk menghentikan insiden berbahaya itu. John yang tidak terima dipukuli oleh Brandon berencana menembaknya, tetapi aksinya langsung dihentikan oleh Sean sebelum sempat menarik pelatuk. Kita kembali pada kisah Dave yang kini kita tahu ternyata bukan pelaku pembunuhan Katie. Namun di saat itu Jimmy terus mendesaknya untuk mengaku. Ia berjanji akan membiarkan Dave tetap hidup jika bersedia mengakui perbuatannya. Dave yang sejak kecil mengalami trauma berat, sulit berinteraksi sosial, dan memiliki kondisi mental yang labil, akhirnya terjebak dalam tekanan. Dalam kondisi penuh ketakutan, ia mulai percaya pada janji Jimmy dan akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh Katie. Meskipun kenyataannya tidak demikian, ia mengaku hanya demi menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, janji Jimmy hanyalah omong kosong. Begitu Dave memberikan pengakuan palsu itu, Jimmy langsung menikamnya berulang kali, lalu menembak kepalanya. Tubuh Dave kemudian dibuang ke sungai mistik. Tragis, nyawa Dave melayang sia-sia akibat kesalahpahaman dan keputusan yang diambil dalam situasi emosional yang keliru. Keesokan paginya, Sean mendatangi Jimmy yang sedang duduk termenung di pinggir jalan. Jimmy terkejut saat Sean memberi kabar bahwa pelaku pembunuhan Katie sudah tertangkap. Mereka adalah Ray, adik Brandon, dan temannya John. Keduanya akhirnya mengaku dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata malam itu Ray mengambil pistol milik ayahnya dan membawanya keluar untuk bermain bersama John. Di tengah jalan sebuah mobil melintas. John yang menyangka pistol itu tidak berisi peluru, iseng menembaknya ke arah mobil tersebut. Tanpa disangka pelurunya mengenai bahu Katie yang sedang mengemudi. Panik, Katie keluar dan berlari ke dalam hutan. Takut akan konsekuensi perbuatannya, Ray dan John memutuskan untuk mencegah Katie melaporkan kejadian itu. Dalam kondisi gelap mata, Ray memukulnya dengan tongkat hoki hingga Katie terjatuh ke dalam kandang beruang. Di sanalah John mengakhiri hidup Katie dengan satu tembakan di kepala. Setelah itu, John melaporkan keberadaan mobil dengan darah melalui 911. Namun ia tidak menyebutkan identitas mereka agar tidak dicurigai. Sean lalu bertanya kepada Jimmy apakah ia tahu keberadaan Dave, karena semalam Celeste kebingungan mencari suaminya yang tak kunjung pulang. Jimmy hanya terdiam. Sean kemudian mengabarkan bahwa polisi telah menemukan jasad seorang pria pedofilia di hutan, orang yang pernah keluar masuk penjara sebanyak 3 kali. Dave rencananya akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait kematian pria itu. Mendengar kabar tersebut, Jimmy tampak shock. Ia mulai menyadari bahwa apa yang Dave katakan semalam sebenarnya adalah benar. Namun semuanya sudah terlambat. Jimmy tak ingin mengaku. Ia hanya berkata bahwa terakhir kali melihat Dave adalah 25 tahun lalu, hari saat Dave kecil diculik oleh 2 pria pedofil. Dengan tenang, Jimmy berterima kasih kepada Sean karena telah menemukan pelaku pembunuhan Katie. Ia juga berkata, Thanks for finding my daughter's killer, Sean. If only you'd been a little faster. Ucapan itu cukup membuat Sean sadar bahwa Jimmy lah yang membunuh Dave. Tapi sayangnya tanpa bukti yang cukup, Sean tak bisa bertindak. Sebelum pulang, Sean menerima telepon dari istrinya, Lauren. Kali ini, Lauren akhirnya bicara dan menyampaikan permintaan maaf atas masalah rumah tangga mereka. Ia juga memberitahu bahwa ia akan segera pulang bersama bayi mereka yang baru lahir. Beberapa hari kemudian, kota menggelar festival parade yang meriah. Namun di tengah keramaian itu, Jimmy masih tenggelam dalam rasa bersalah yang mendalam atas kematian Dave, pria yang ia bunuh karena kesalahpahaman. Annabeth, sang istri, mencoba menguatkannya. Ia membujuk Jimmy untuk melepaskan beban itu karena kini mereka harus fokus membesarkan 2 putri kecil mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Jimmy akhirnya ikut bergabung dan menyaksikan parade bersama Annabeth dan kedua anak mereka. Di sisi lain, Sean pun tampak berjalan bersama Lauren, istrinya yang akhirnya kembali, dan putri mereka. Meski luka masih membekas, kehidupan perlahan terus berjalan bagi mereka yang tersisa. Subscribe dong dan like videonya. Gua Angga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.